Bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami nyatakan Kau adalah pusat penyembahan dan pujian kami. Kami nikmati kehadiran-Mu di tempat ini. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Mari bersama-sama nyanyikan. We'll come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing. There is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Say heaven, heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Angkat tanganmu bersama-sama, katakan, I will come and bow down. Oh, Lord Jesus, in your presence is fullness of joy. There is nothing. Take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Kita sembah Tuhan.
kebaikan Tuhan sampai hari ini, bagaimana Tuhan menyertai kita. Bawa hatimu, bawa kasihmu kepada Dia. Dia memperhitungkan setiap hati dan kasih kita. Let's sing, Lord I worship you. Lord I worship you. Yes, we worship you. Oh, I worship you. Lord I praise you. Lord I praise you. Yes, Lord, we praise your holy name. Say, Lord, I love you. Yes, really, really love you. With all of my heart, with all of my heart, with all of my soul, I worship you. Dengan kekuatan kami, katakan, Lord, I worship, oh, I worship you. Jesus, Lord, I praise you. Just praise your holy name. With all your heart, say, Lord, I love you. Love you, really love you. Really love you. Say, with all of my heart, with all of my heart, with all of my soul, I worship. Mari kita bangkit berdiri, let's stand up together. Katakan, oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami semua bait-Mu memuja-Mu Tuhan. Kami bait-Mu memuja-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Diberkati Kau. Diberkati. Mari berkati Dia dengan pujian-Mu, dengan syukur-Mu, dengan hatimu. Worship God. Dalam degapkan hadirat-Mu, kami percaya memenuhi. Katakan, tempat ini penuh dengan kasih, penuh dengan kemuliaan dan kuasa-Nya. Diberkati Kau. Dengan pujian kami dalam degapkan hadirat-Mu, yang memenuhi tempat ini, Shalom Jemaat Gilgal, Happy Sunday. Kita ada sampai hari ini semua karena kasih setia Tuhan, amin. Mari bersyukur di hadapan Tuhan, kita berdoa. Sungguh besar setiamu Tuhan, selalu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu sepanjang hari Tuhan, tidak pernah berhenti.
Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri Tuhan. Pada hari ini, pada saat ini kami membawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar itu menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Syukur di hadapan Tuhan. Angkat hati kita di hadapan Tuhan.
Tuhan yang kuat, amin. Dia Tuhan yang besar, Dia perisai dalam kehidupan kita, amin. Yeay! Haleluya. Tinggalkanmu aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Hati mau berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on! Tuhan kau berisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yang percaya bagi Tuhan, sorak-sorak bagi Tuhan kita. Yeah. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Yeah. Haleluya. Come on. Kita. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan kau berisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Berserta dengan kami, yes. Come on. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan bersamamu. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Come on. Tuhan kau berisaiku. Haleluya. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau berisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Lagi takkan ku ragu, katakan takkan ku ragu mengikutimu. Oh, haleluya. Amin. Lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Come on. Tepuk tangan sama-sama. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari
pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Katakan sama-sama, katakan roh, amin. Sama-sama yuk. Lebih keras lagi bagi Tuhan kita. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Jalan yang sempurna, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah. Jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Kaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Jalan yang sempurna, jalan-Mu murni bagai emas perak. Kau perisai kami Tuhan, perlindungan, keselamatanku. Kaulah jalan kebenaran, Engkaulah jalan kebenaran,
dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku takkan pernah terlupakan, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kau setia, Engkau ada bersama kami Tuhan. Haleluya. Mari sama angkat tanganmu. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan tiada terhitung, tiada pertolongan-Mu, tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Kami bersyukur, kami menikmati pertolongan-Mu Tuhan setiap hari, tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan sama-sama. Bagaikan langit Amin. Sungguh besar pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau menerima kami apa adanya. Amin.
Mari jemaat Tuhan lebih sungguh-sungguh kita naikkan pujian. Bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang begitu luas kasih Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung. Tiada terhitung. Pertolongan-Mu bertolong tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Kami bersorak Tuhan bagi-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tidak pernah terhitung dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ya segala pujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi lebih meriah buat Yesus Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang beribadah di GBI Gilgal baik secara onsite maupun mengikutinya secara online. Kami mengucapkan selamat beribadah, dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ibadah raya GBI Gilgal, kami mengucapkan selamat datang. Dan bagi yang ingin kenal lebih jauh tentang GBI Gilgal, bisa scan barcode yang ada di layar. Nanti akan ada hamba-hamba Tuhan menghubungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu nilai yang dibangun di GBI Gilgal adalah family. Saat ini kita akan melakukan family time. Apa itu family time? Waktu selama 1 menit diberikan buat kita, untuk kita boleh kenalan di kiri kanan kita, belakang kita, bisa tanyakan namanya, tinggal di mana, dan tujuannya adalah untuk saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga kita menjadi satu bagian keluarga di GBI Gilgal. Pertanyaan family time saat ini adalah, salah satu tokoh Alkitab favorit kamu siapa selain Tuhan Yesus? Dan alasannya apa? Silakan family time dimulai dari sekarang.
Ya, family time sudah berakhir. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting sepanjang minggu berjalan. Yang pertama adalah Friday Prayer kita pada tanggal 1 Mei 2026 sehubungan dengan tanggal merah, kalender merah Hari Buruh, maka Friday Prayer kita akan diliburkan. Kami membuka pendaftaran volunteer, pelayan untuk kreatif, production, media, singer, musik, aser, dan juga traffic. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bisa melayani di GBI Gilgal, bisa scan barcode yang ada di layar. Nanti ada syarat-syaratnya di sana. Salah satunya adalah sudah terdaftar sebagai jemaat aktif di GBI Gilgal, aktif di Family Cell, dan juga sudah menyelesaikan journey yang ada. Ibadah kenaikan pada tanggal 14 Mei 2026 akan dilaksanakan 2 kali ibadah pada pukul 9 dan pukul 11 siang. Mohon kerjasamanya bagi Bapak Ibu untuk bisa registrasi karena akan hanya 2 kali ibadah sehingga kami bisa menyiapkan tempat dengan maksimal. Scan barcode juga ada di layar. Berikutnya, Youth akan mengadakan special youth service diadakan pada hari Sabtu 16 Mei 2026 pukul 5 sore di lantai 2. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak usia SMP, SMA boleh hadir bersama-sama pada hari Sabtu 16 Mei 2026 dengan pembicara PDP Revi Halim dari Jakarta. Dan pada tanggal 17 Mei beliau juga akan melayani kita dalam ibadah 1, ibadah 2 maupun ibadah yang ketiga. Kami akan mengadakan seminar dengan tema Winning in the New Era 2026. Dengan seminar ini cocok bagi pengusaha dan pebisnis, tim sales dan marketing yang ingin capai target, mahasiswa yang akan menempuh diri di dunia kerja, pemuka agama yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang ada. Seminar diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 pukul 6 sore di tempat ini dan pembicaranya adalah Coach Haryanto Kandani. Biaya seminar 50.000 tiap per orang itu untuk konsumsi. Dan pendaftaran bisa dilakukan dengan scan barcode yang ada di layar. Semua pengumuman dapat dilihat kembali pada tayangan YouTube online service GBI Gilgal Manado dan Instagram Gilgal Manado. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Vanda Kalangi. Terima kasih, luar biasa semangatnya. Sebelum kita dengarkan firman Allah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami buka hati, Tuhan bicara bagi kami semua. Roh Kudus berkarya lewat kebenaran firman-Mu, meteraikan kebenaran yang disampaikan di dalam nama Yesus. Kami terima kebenaran ini. Amin. Silakan duduk. Saya sudah diperkenalkan namanya, saya senang ada kembali di sini bersama-sama dengan Jemaat Gilgal yang ada di Manado ini. Sehat semua kan? Puji Tuhan. Oke, di dalam sebulan ini dari GBI Gilgal kita berbicara tentang Grace of God. Jadi hari ini saya akan berikan tema untuk firman pada saat ini adalah kasih karunia di tengah ketidaksempurnaan. Ada yang sempurna di sini? Angkat tangan. Tidak ada yang sempurna. Kata Dorce, kesempurnaan hanya milik. Nah, itu. Jadi kita semua memang orang yang tidak sempurna, tapi sedang menuju kepada kesempurnaan Kristus. Kita buka di dalam Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-22. Bisa ditampilkan Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Oke, yang ada aja. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan bagi kita sampai hari ini kita bisa merasakan kasih Tuhan. Ingat ketika kita ada duduk di tempat ini, itu adalah kemurahan Tuhan.
Apa yang disampaikan ini adalah selaras dengan apa yang dilakukan, dia diterima oleh Yosua. Di dalam Yosua pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-10. Di situ menceritakan bagaimana bangsa Israel mengambil keputusan yang salah atau melangkah sebelum mereka bertanya Tuhan. Sehingga mereka mengalami hal yang semestinya mereka tidak alami. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan masih menyertai mereka. Saudara, pernah kita mengambil keputusan yang ternyata salah dalam kehidupan kita? Pernah ada yang mengambil keputusan yang salah? Kita sudah berdoa tetapi tetap salah. Saya sudah berdoa loh, tapi keputusan yang kita ambil tetap keinginan kita. Sudah merasa yakin tetapi ternyata tertipu. Kita udah yakin benar nih apa nih pekerjaannya, tapi hanya kita tertipu. Terus kita sudah melangkah, tapi akhirnya kita menyesal. Pada saat kita sudah melangkah kita nyesal. Ya kenapa ya saya ke sini? Kenapa ya saya melangkah ke sini? Nah, saya mau katakan seperti ini. Yang paling menyakitkan bukan kegagalan, tapi kesalahan yang kita buat sendiri. Dan seringkali setelah itu mulai terpikir, kita bilang begini, Tuhan pasti kecewa nih sama saya. Saya sudah terlalu jauh melangkah. Saya buat kesalahan yang mungkin tidak bagi saya itu tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita hari ini bahwa Tuhan mau kita mengerti bahwa kasih karunia Tuhan tidak berhenti hanya karena kita tidak sempurna. Kasih Tuhan tidak akan berhenti hanya karena kita tidak sempurna. Karena Tuhan tahu memang manusia itu tidak sempurna. Dalam Yosua pasal yang ke-9, 10 kita melihat bagaimana kasih Tuhan. Orang-orang selalu mereka melakukan yang salah tetapi Tuhan melakukan bagian Tuhan bagi mereka. Nah, kita akan lihat betapa kasih Tuhan itu bekerja dengan luar biasa di tengah ketidaksempurnaan kita. Yang pertama kita akan lihat bahwa kita bisa salah langkah seperti yang di Yosua pasalnya yang ke-9. Mereka melangkah tetapi tidak meminta keputusannya Tuhan. Mereka tidak meminta petunjuk Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan mau gak kita untuk berperang? Tuhan mau gak kita menerima orang ini? Mereka gak bertanya kepada Tuhan. Tetapi mereka melangkah menurut apa yang mereka lihat secara luar. Mereka lihat mereka waktu orang yang datang kepada mereka ini, Gibeon datang kepada mereka dengan pakaian yang agak kurang bagus. Keadaannya tidak kadang kayak usang seperti gitu. Mereka percaya dengan apa yang mereka lihat. Tuhan, mereka mendengar cerita-cerita yang diceritakan begitu meyakinkan buat mereka. Mereka tidak bertanya, Tuhan ini boleh enggak? Tetapi mereka mereka iyahkan seperti apa yang mereka dengar dan yang mereka lihat. Saudara, ini mungkin bukan pemberontakan, bukan dosa yang besar, tapi mungkin ini hanya pemberontakan yang kelihatan kecil. Tetapi saya mau katakan ini adalah sebuah kelalaian rohani yang bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita. Kita melangkah tanpa kita tanya Tuhan. Kita melangkah tanpa kita tanya Tuhan ini harus atau enggak, iya atau enggak, oke atau enggak. Kita seringkali hidup juga seperti orang-orang yang tadi, seperti bangsa Israel yang dipimpin Yosua itu. Tidak tanya Tuhan karena merasa kita sudah tahu, aku kan udah lama di Kristen, aku kan sudah lama mengikut Tuhan, jadi aku udah peka dengan Tuhan. Kita kadang seperti gitu, atau kadang-kadang kita terburu-buru karena situasi mendesak, saya harus ambil keputusan buru-buru, nggak usah tanya Tuhan, pengalaman waktu lalu saya bisa, ini juga bisa. Kita kadang berada di situasi seperti itu. Atau mungkin kadang logika kita berpikir, bener kok sesuai, betul kok seperti begini, sudah. Rabrak aja, jalanin aja tanpa kita melibatkan Tuhan. Akhirnya kita ketinggalan, kita punya ketidakpunyaan, kita tidak peka terhadap apa yang Tuhan mau katakan. Jadi kepekaan rohani kita itu luntur.
Karena apa? Kita tidak melibatkan Tuhan. Nah, tapi kasih karunia Tuhan tidak dibatalkan. Karena janjinya kepada kita selalu Dia lakukan. Tuhan bekerja bahkan melalui keputusan-keputusan yang tidak sempurna yang kita ambil. Tuhan menjaga Israel dari kehancuran akibat apa? Kesalahan. Tapi ingat, kasih karunia bukan diizinkan untuk sembarangan, tetapi kesempatan untuk kita hidup benar. Tuhan mengizinkan kasih karunia terjadi dalam kita. Ketika kita membuat kesalahan bukan berarti, oh ya saya buat kesalahan terus. Asito Tuhan tetap mengingat saya. Asito Tuhan penuh dengan kasih karunia. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih karunia kita. Supaya di dalam kesempatan-kesempatan kehidupan kita, kita tetap bertindak benar di dalam kehidupan ini. Kita tetap bertanya kepada Tuhan. Kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, Tuhan mengampuni kita bukan hanya saat supaya kita nyaman. Tuhan mengampuni kita bukan supaya kita nyaman dalam kesalahan kita, bukan. Supaya dia nyaman dalam kesalahannya, ya udah ampuni, ini ampuni, bukan. Tapi supaya kita berubah dari ke jalan yang benar. Kita tidak tinggal pada jalan yang salah. Tuhan menolong kita dari hal yang salah yang kita buat. Bukan untuk supaya kita nyaman dalam perjalanan hidup kita. Tapi Tuhan mau supaya kita berubah dari jalan hidup kita. Tuh kita berubah dari apa yang kita lakukan dahulu. Saya mau katakan bahwa tidak semua yang terlihat benar itu adalah benar. Dan tidak semua yang mendesak itu dari Tuhan. Tidak semua keputusan cepat adalah keputusan yang tepat. Kesalahan terbesar bukan karena kita tidak tahu, ya, tetapi karena kita tidak bertanya kepada Tuhan. Itu kesalahan terbesar kita. Pada pagi hari ini coba kita renungkan dalam kehidupan kita semua. Apakah keputusan yang kita ambil ini melibatkan Tuhan atau tidak? Apakah di dalam perjalanan hidup saya melibatkan Tuhan atau enggak? Ini menjadi renungan kita pada saat ini. Mereka melangkah tanpa bertanya kepada Tuhan, tetap ada pembelaan Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyatakan kasih karunia, sadarlah bahwa dimanapun, apapun yang kita lakukan, kita harus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dengar apa yang Tuhan katakan, dengar apa yang ikut yang Tuhan mau. Maka saya percaya kita akan mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kasih karunia Tuhan tidak pernah habis. Kasih karunia Tuhan itu tidak pernah habis. Dikatakan di dalam ratapan tadi yang sudah kita baca. Bahwa tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Selalu baru kasih karunia Tuhan itu. Luar biasa Tuhan. Dia memberikan kepada kita kasih karunia yang begitu luar biasa. Tidak akan pernah habis-habisnya kasih setia Tuhan. Kasih karunia Tuhan bukan hanya untuk saat kita hidup benar, saudara. Tapi justru kasih setia Tuhan itu nyata saat kita berada. Pada saat-saat kita kelihatan seperti kita, wah ini udah hancur ini udah gak bisa ini sudah gak bisa buat apa-apa. Dan kasih karunia Tuhan akan nyata di sana. Kasih karunia Tuhan akan bekerja di sana. Kasih karunia Tuhan akan diperlihatkan supaya kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat bahwa perhatikan ini kata-kata ini bahwa tak berkesudahan. Tak berkesudahan itu artinya tidak ada titik akhir kasih setia Tuhan bagi kita. Tidak ada titik akhir. Berarti selalu ada buat kita. Bagaimanapun, sebesar apapun kesalahan yang sudah kita buat, yang sudah kita lakukan, sebobrok apapun kesalahan yang kita lakukan, Tuhan bilang bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Kesetiaan Tuhan tidak berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Dibilang apa lagi?
tak habis-habisnya rahmat-Nya bagi kita. Artinya tidak bisa terkuras. Sekalipun setiap hari diambil, sekalipun setiap hari kita ambil, kita lakukan kesalahan, kasih setia Tuhan tidak akan terkuras. Enggak akan kehabisan stok kasih kesetiaan Tuhan itu. Ada terus pada saat kita pakai. Pada saat kita pakai dia tetap ada. Karena apa? Dia tidak akan pernah terkuras. Tak akan habis-habisnya. Berlaku untuk siapa? Untuk kita semua. Dikatakan selalu baru setiap pagi. Setiap hari ada kesempatan yang baru bagi kita. Setiap hari ada kesempatan yang baru bagi kita untuk kita melakukan perubahan di dalam kehidupan kita. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk kita bisa berubah di dalam kehidupan ini. Untuk kita bisa mengambil jalan yang benar di dalam kehidupan ini. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita bahwa kesempatan itu masih ada. Kita mau ambil atau enggak itu adalah keputusan yang lahir daripada kita. Saya mau katakan bahwa kesalahan kemarin tidak akan pernah menghapus kasih setia Tuhan hari ini. Oleh sebab itu jangan mengurung dirimu kepada kesalahan yang mungkin engkau buat kemarin. Tuhan mau katakan begini bahwa kasih setia Tuhan itu besar. Sebesar apa? Lebih besar daripada kesalahan yang mungkin kita lakukan. Dia mau tunjukkan kepada kita. Bukan cuma kemarin. Bukan cuma nanti. Tetapi selama-lamanya dia mau menunjukkan kasih setianya Tuhan kepada kita. Kegagalan kita tidak akan pernah mengurangi kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Selalu full kesetiaan Tuhan. Saudara, saya berasa bahwa saya menikmati bahwa bagaimana kesetiaan Tuhan dalam hidup saya. Saya pernah mengalami kegagalan. Bahkan saya pernah mengalami menjalani hal yang mungkin Tuhan tidak inginkan dalam hidup saya. Tapi saya tidak pernah melihat Tuhan tinggalkan saya. Dia selalu berkata, engkau anak yang aku kasihi. Sebrobrok apapun anak, aku adalah anak. Dan dia selalu berkata, aku merangkul engkau, aku mengasihi engkau. Kasihku nyata bagimu. Sebau apapun engkau, aku tetap menerima engkau. Karena engkau dikasihi oleh Tuhan. Itu kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saya kalau renungkan ayat ini, saya bilang Tuhan terima kasih. Engkau luar biasa, kasih setia Tuhan penuh di dalam kehidupan ini. Tuhan tidak pernah berkata begini loh, sudah cukup. Sudah, aku mau berhenti mengasihi engkau. Aku mau kasih karuniaku sudah cukup. Enggak ada lagi buat engkau. Enggak pernah. Tapi Tuhan bilang akan selalu ada bagimu kasih karunia itu. Tuhan tidak pernah menolak kita. Karena terlalu besar kesalahan yang kita buat. Tapi Tuhan selalu menerima kita. Karena kasih karunia-Nya besar bagi kita. Bahkan ketika kita jatuh, Tuhan tidak pernah undur dari hidup kita. Bahkan ketika kita ada di lembah yang paling dalam, Tuhan tidak pernah ya udah bye. Karena kamu mau pergi ke situ, bye. Ingatlah, bahkan pada saat kita jatuh, Tuhan menunggu kita untuk kembali. Tuhan mau menarik kita untuk kembali dan datang dan berkata, aku mau kamu menikmati kasih setiamu. Aku mau kamu menikmati kasih dan anugerahku. Karena kamu adalah milikku. Jadi jangan mengurung diri. Di dalam situasi menyalahkan diri sendiri. Karena ada Tuhan yang memberikan kepada kita kasih karunia. Saudara, kasih karunia itu ada setiap hari. Seperti halnya matahari. Selalu ada terbit di pagi hari. Walaupun mungkin kemarin kita gagal. Matahari itu tetap terbit pagi hari. Begitu juga dengan kasih setia Tuhan. Walau kita gagal kemarin, walau kita menyakiti hati Tuhan kemarin, kasih setianya selalu ada bagi kita. Menjadi pertanyaan dalam hidup kita saat ini, apakah kita hidup dalam rasa bersalah dalam hidup ini? Atau kita berani menerima kasih karunia yang hari ini Tuhan berikan dalam hidup kita? Aku sudah bersalah nih sama Tuhan.
Aku udah nggak layak nih hadapan Tuhan. Aku sudah menyakiti hati Tuhan. Sehingga kita sudah tidak bisa berdoa lagi. Kita sudah tidak mau datang ke gereja lagi. Ataupun kita datang ke gereja. Tapi kita merasakan kosong dalam hidup kita. Karena apa? Kita tinggal rasa bersalah. Saya mau katakan hari ini. Ada kabar baik bagi kita. Bahwa kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan akan ada di dalam hidupmu. Menyucikan, mengampuni dan memulihkan engkau saat ini. Asalkan engkau memberikan hidupmu untuk engkau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kasih karunia Tuhan bekerja di tengah akibat. Di dalam Yosua, kalau kita baca di situ Yosua 9 ayat yang ke-10, kalau di Yosua 10 di situ diceritakan bagaimana Israel harus berperang. Sebenarnya mereka tidak perlu berperang tapi karena mereka sudah mengikat perjanjian dengan Gibeon, maka mereka harus berperang. Saudara, sebenarnya mereka kalau bertanya Tuhan mereka nggak akan berperang. Tapi karena mereka tidak bertanya Tuhan, mereka harus menjalani apa yang seharusnya mereka lakukan. Kalau apa yang sudah mereka komitmenkan. Mestinya nggak perlu, tapi mereka akhirnya melakukan itu. Coba kalau mereka tanya Tuhan, begitu juga dengan kita. Kalau kita mulai tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Maka saya percaya bahwa kita tidak akan melakukan tidak akan melewati hal yang tidak perlu kita lewati. Saudara, kita tidak perlu melewati konflik-konflik yang sebenarnya tidak perlu. Memang kesalahan punya konsekuensinya. Kesalahan itu punya jangan sampai ya udah kalau begitu Tuhan ada dan Tuhan akibatnya nanti Tuhan tetap ada bagi kita. Enggak. Konsekuensinya kita harus terima. Tapi kasih karunia Tuhan berkata seperti begini, bahwa akibat kesalahan yang engkau lakukan, engkau harus menjalani konsekuensinya. Tapi Tuhan berkata begini, tapi aku akan memberikan kepadamu jalan keluar. Luar biasa Tuhan. Dia bilang, aku memberikan kepadamu jalan keluar. Ketika engkau menjalani konsekuensimu di dalam kesalahan, Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu jalan keluar. Aku memberikan kepadamu kekuatan untuk engkau tetap berdiri. Aku memberikan kepadamu hikmat untuk engkau dapat melangkah kembali kepada jalan yang benar. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan yang kita harus yakini dalam hidup kita. Bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Kita banyak berbuat kesalahan. Kita banyak berbuat kesalahan yang harusnya kita tanggung. Yang harusnya kita jalani. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, aku mengampuni kamu. Dan aku katakan bahwa aku akan terus bekerja untuk kamu. Karena kasih karuniaku besar bagimu. Tuhan sudah menanggung semua kelemahan kita di atas kayu salib. Dan Dia memberikan kepada kita sebuah pengharapan. Di dalam salib ada kasih karunia yang sedang terjadi di dalam kehidupanku. Di dalam kehidupan kita. Kita salah memilih pekerjaan. Bahkan ketika kita salah memilih pasangan hidup. Tuhan tetap punya kasih karunia bagi kita. Dan kasih karunia itu Dia berikan bagi kita. Jangan tinggal pada kesalahan. Melangkah, aku tahu akibat apa yang aku pikul ketika aku mengambil keputusan yang salah. Melangkah di keputusan yang salah. Tetapi yang aku tahu, aku harus berkata kepada diriku bahwa Tuhan akan memberikan kepadaku kekuatan. Dia akan membela aku dan Dia akan memampukan aku melangkah hari demi hari. Jangan sampai iblis mempengaruhi kita di dalam pikiran kita. Dan bilang, ya kamu sudah salah. Kamu tahu gak, kamu memang harus menerima ini. Karena kamu sudah salah pilih pasangan hidup. Makanya kamu harus cerai. Kamu harus sudah begini. Iblis mulai provokasi kita dengan pemikiran-pemikiran itu. Ingatkan hidup kita. Bahwa kasih setia Tuhan yang akan memampukan kita melewati akibat-akibat dari kehidupan kita yang salah. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan diri sendiri. Tetapi lihat tangan kasih Tuhan yang bekerja untuk kehidupan kita yang tidak sempurna ini. Tangan kasih Tuhan yang selalu berkata kepada kita, aku ada bersama dengan engkau. Kasih karunia Tuhan tidak akan menghapus akibat, tapi Tuhan menyertai kita di dalam akibat yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang
Mungkin kita sedang menanggung akibat yang keputusan masa lalu. Mungkin kita sedang berkata begini, Tuhan aku udah salah. Mungkin kita dari kesalahan-kesalahan yang aku buat. Dan akhirnya kita bilang, Tuhan aku mau berhenti saja sampai di sini. Jangan. Jangan, ingat kasih setia Tuhan yang terus bekerja di dalam setiap hidup kita. Sekarang kita bukan hanya fokus pada kesalahan kita. Tetapi kita fokus kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang bekerja untuk kita. Jangan fokus lagi kepada kesalahan yang engkau buat. Sekarang engkau fokus, Tuhan sedang bekerja untuk aku. Maka di situ kita melihat kasih karunia Tuhan ada di dalam hidup kita. Yang keempat, kasih karunia membawa kita kepada kemenangan. Yosua pasal yang ke-10 ayat 42 kalau kita baca di situ. Semuanya itu direbut sekaligus oleh Yosua. Yosua sudah membuat kesalahan, mengambil langkah yang salah, tidak bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyertai Yosua. Sehingga ketika bangsa Israel berperang, mereka mengalami kemenangan. Ini sebuah hal yang luar biasa. Orang yang salah langkah menjadi orang yang mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang. Saudara, saya mau katakan hari ini, kesalahan kita tidak akan membatalkan rencana Tuhan. Masa lalu kita tidak akan menentukan masa depan kita. Tuhan masih bisa membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti karena satu kesalahan. Jangan pernah mengebur panggilan karena kegagalan yang kita alami. Jangan merasa semuanya sudah game over. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebesar, seburuk apapun yang kita hadapi hari ini. Jangan merasa itu sudah berhenti sampai di sini. Sudah tidak ada pengharapan lagi. Tetapi saya mau katakan saat ini. Selama masih ada Tuhan, cerita Vanda belum berakhir. Katakan kepada dirimu hari ini, selama masih ada Tuhan, cerita saya belum berakhir. Apapun kata orang, apapun yang saya tahu yang pernah saya lakukan, apapun yang iblis mau katakan di dalam hati dan pikiran saya, yang saya tahu hari ini ada kasih karunia Tuhan yang berkata bahwa engkau belum berakhir, kehidupanmu belum berakhir, perjalananmu belum berakhir, engkau belum melihat Tuhan bekerja lebih lagi di dalam hidupmu. Bangkitkan ini di dalam hidupmu bahwa kita segala sesuatu yang Tuhan izinkan bahkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin ini adalah caranya Tuhan untuk membawa kita kembali mengingat kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Membawa kita mengingat kembali bahwa Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Kalau saya mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya mengingat Tuhan, saya itu siapa Tuhan? Sehingga Tuhan begitu memperhatikan saya. Saya itu siapa sehingga Tuhan mau lakukan hal ini, lakukan hal itu, lakukan ini buat saya. Saya tahu bahwa saya tidak sempurna, tapi Tuhan berkata, justru hal yang tidak sempurna yang engkau ketahui ini akan membuat engkau sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu adalah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan bekerja di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita. Dia menyatakan kasih-Nya yang begitu besar di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita. Saudara, Yosua adalah sebuah contoh yang sempurna yang kita bisa baca di dalam Yosua. Contoh di mana orang tetap dipakai oleh Tuhan meskipun dia tidak sempurna. Meskipun engkau enggak sempurna, mungkin menjadi seorang istri, menjadi seorang suami. Tapi Tuhan berkata bahwa hari ini ada kasih karunia-Mu Tuhan bagi kita. Dan ada kabar baik bagi kita pada saat ini bahwa kita pernah melangkah. Kita sedang menanggung mungkin akibatnya. Kita mungkin merasa tidak layak. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita hari ini. Kasih karuniaku tak habis-habisnya buat engkau. Stoknya tetap akan ada bagimu. Tak akan habis. Kasih setianya selalu baru. Bukannya cuma tetap ada dan stoknya lama. Selalu baru. Dalam setiap musim hidup kita. Kalau kemarin Tuhan tolong kita karena kita salah untuk melangkah.
Hari ini mungkin kita salah mengambil keputusan. Tuhan bilang rahmatku, kasih setiaku, kasih karuniaku selalu baru. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan masih berperang untuk kita sampai hari ini. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita. Kalau saudara bisa melewati masa-masa di dalam hidup saudara, memperoleh kemenangan-kemenangan dalam perjalanan hidup saudara, itu karena Tuhan berperang ganti kita. Saudara bisa kuat ada sampai hari ini karena Tuhan berperang ganti saudara. Ada banyak masalah yang kita lalui dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita bilang itu, saya bisa keluar dari hal itu. Ingat, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi hanya kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saat ini, hari ini mari kita fokus. Jangan fokus kepada ketidaksempurnaan kita, tetapi arahkan hati kita pada kasih karunia-Nya Tuhan. Karena di tangan Tuhan kesalahan biasa menjadi jalan menuju kemenangan. Jadi jangan buka telinga kita kepada apa yang iblis katakan, tapi bukalah telingamu kepada apa yang Tuhan katakan. Dan hari ini pernyataan yang sangat sederhana buat kita adalah kasih setia Tuhan selalu ada dalam musim-musim hidupmu, selalu ada dalam perjalanan hidupmu, seburuk dan sekotor apapun, Dia tetap ada. Dan kasih karunia Tuhan dalam kekotorannya kita, dalam ketidaklayaknya kita, Dia tetap berkata, kamu adalah anakku. Dan Dia mengasihi kita. Dan saya percaya saat ini Dia mau menyatakan kasih itu, kasih karunia-Nya itu berlaku atas kita. Apapun keadaan kita, situasi yang kita hadapi, Dia mau menyatakan hari ini buat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kasih setiamu lebih dari hidup. Ku memegahkan Engkau dalam naungan, kepaksa ya jiwaku bersorak memuji kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari itu. Biar bibirku Bapa, aku berdoa biar semua kami pada saat ini menerima kasih karunia di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami, di tengah-tengah kelemahan kami Tuhan, di tengah-tengah ketidaklayakan kami, Engkau tetap menerima kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau datang kembali kepada kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami orang yang tidak pantas untuk menerima kasih karunia. Kami tidak pantas untuk menerima kasih karunia Allah dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur Engkau melayakkan kami. Oleh salib Kristus Engkau melayakkan kami menerima kasih karunia yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Engkau lepaskan bagi keluarga kami, yang Engkau lepaskan bagi gereja ini, Engkau lepaskan bagi bangsa kami, Engkau lepaskan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami memilih Engkau. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Aku berdoa biar semua kami pulang dengan satu pemahaman
yang benar tentang kebenaran. Bahwa kasih karunia Tuhan akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa tuh yang Tuhan sampaikan bagi kami di dalam nama Yesus. Amin. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Takkan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di siang hari ini. Firman Tuhan hari ini kembali menguatkan kami untuk tidak pernah menyerah, untuk tidak berhenti melangkah, untuk tidak pernah kehilangan pengharapan. Karena kami sadar ada kasih karunia-Mu yang terus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat GB Gilgal, biar terus mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sampai mereka bisa melihat janji Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tidak ada satupun yang menjadi lemah, tidak ada satupun yang menjadi kecewa, tidak ada satupun yang mundur, tapi semuanya bisa mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, materaikan firman Tuhan hari ini Tuhan dalam hati kami Tuhan, dan mampukan kami untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat hamba-Mu Pastor Vanda Kalangi. Kami percaya pemakaian, penyertaan Tuhan semakin luar biasa lagi. Berkati juga Pastor Hendy sebagai pelayan Tuhan, gembala Tuhan, sebagai tim leader di GB Gilgal, biar mereka semakin diberkati Tuhan. Keluarga mereka juga diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-Mu, memberkati pekerjaan dan usaha-Mu, memberkati pelayanan-Mu, memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.